Oke guys, langsung aja. Hari ini aku mau sharing sama kalian seputar dunia per-HP-an lagi. Kali ini aku mau sedikit review tipis-tipis iPhone 11 Pro yang aku dapatkan dari seller PS Store, P Store kayak gitu. Jadi langsung aja aku mau buka. Wow, 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 wow. Ya kayak gitu. Ini dari boxnya udah jadi bukti kalau aku belinya di PS Store ya. Dan ini adalah iPhone 11 Pro yang aku beli di 3 bulan yang lalu. Dan sekarang HP-nya masih ada. Jadi kira-kira HP-nya gimana bang? Kondisinya gimana? Banyak yang nanya seperti itu soalnya. Jadi nanti aku akan cerita HP ini kondisinya ya, bukan review HP-nya kayak apa, kameranya bagus atau tidak, bukan. Karena aku juga pernah bahas HP ini tuh untuk reviewnya, kalian cek aja di beranda YouTube ini. Dan sekarang aku akan sedikit ngomongin harganya nih, harganya sama ngasih tahu sekaligus sellernya. Oke guys, dan aku belinya di PS Store ini via Shopee ya. Sebenarnya walah iklan anjir. Kalau kalian pengen lihat, aku taruh link sellernya di deskripsi. Untuk harganya sekarang ternyata udah turun banget di 6 jutaan ya. Ya 7 juta kurang dikit lah untuk varian 64 GB. Padahal dulu aku belinya di 8 juta. Oke, sekarang aku akan langsung untuk ngebahas kelengkapannya dulu. Gimana nih untuk kelengkapannya? Oke, untuk boxnya nih. Untuk boxnya, aku belum bisa memastikan ini box original Apple atau box kayak buatan ulang kayak gitu. Cuman aku ngomong ini kualitasnya bagus banget sih. Untuk boxnya, coba kalian yang punya pengalaman bola bali, udah sering beli iPhone, ini box asli atau bukan sih? Kalau aku lihat soalnya dari segi apa tampilan depan ini bagus, terus dari segi tulisan-tulisannya juga detail, sama yang bawah ini tuh tajam, sama dalamannya juga kayak apa tuh kayak bagus-bagus aja ya, kayak kayak bukan box KW-KW parah kayak gitu. Bahkan meskipun ini bukan ori, ini jauh lebih bagus dibanding box HP yang zaman now kayak gitu. Untuk kelengkapannya charger nih, untuk charger jujur aja untuk chargernya ini itu lumayan bagus, ternyata lumayan bagus, lumayan berat, cuman aku rasa ini bukan original. Karena kalau kita lihat untuk tulisannya nih kurang detail ya, kayak kurang tajam-tajam gitu. Dan waktu aku buat ngecas pakai kabel data, untuk kabel datanya sih aku lumayan yakin ini bukan original, karena kurang bagus untuk finishingnya guys kabel datanya. Dan waktu aku pakai pakai charger dan kabel data ini buat ngecas sih, Apple-nya cenderung rada panas, sama baterai health-nya itu turun, waktu itu turun 3% dalam seminggu. Jadi langsung aku skip ini charger, aku anggurin, aku beli charger tuh yang merek apa, aku agak lupa sih, 150 itu beli di official store itu, sampai sekarang masih dipakai dan aman daripada pakai charger itu. Terus untuk headsetnya ini kayak gini, ini kayak gitulah ya. Ini kualitasnya jelek banget sih yang aku dapatkan ini. Bener-bener ringan, bahkan ini agak sedikit goyang dalamannya guys. Tuh, sebentar. Agak sedikit goyang, dan untuk kualitasnya cempreng banget, suaranya kecil, dan mikrofonnya juga mati. Jadi untuk ini sih kayaknya KW parah. Dan untuk yang lainnya paling kayak tunjukkan ya. Tunjukkan ini sih apa, kayak bukan original banget, jelas ini kan finishingnya nggak rapih, bahkan kayak gitulah ya. Buat yang penting bisa buat nunjuk. Itu untuk kelengkapan kayak gitu, untuk box kayak gitu. Sekarang HP-nya aja. HP-nya gimana bang? Untuk HP-nya sampai saat ini nih, lumayan untuk tampilannya mulus ya, masih mulus. Aku dapatnya lumayan mulus guys. Tapi ini bukan jaminan ya kalau kalian beli itu dapatnya mulus kayak gitu, nggak tahu. Soalnya aku beli juga ordernya pakai akun akun apa cerita HP yang official gitu, yang store di Shopee. Jadi mungkin dikira reviewer atau apa, dikirim bagus, aku juga kurang tahu. Tapi yang aku dapatkan memang ini mulus, semuanya frame-nya rapi, mulus, mulus, mulus. Kameranya nggak ada kayak debu-debu di dalam, presisi banget untuk backdoornya, bener-bener presisi guys, nggak ada ngangkat-ngangkat. LCD-nya juga presisi, rapih, nggak ada kayak renggang-renggang gitu. Untuk body sama tampilan semua yang aku rasakan bener-bener masih like new, bagus banget. Terus selanjutnya untuk layarnya gimana bang? Untuk layar yang aku rasakan sebentar, Face ID-nya ini normal ya, Face ID normal. Terus untuk layarnya yang aku dapatkan sih, ini sepertinya masih original ya.
masih original, terlihat dari segi kayak layar warna putihnya juga kayak cenderung agak hangat-hangat khas Apple kayak gitu, kekuning-kuningan, dan memang ini kualitasnya masih kerasa banget. OLED ya kalau Apple ya. Super Retina XDR gitu lah ya. Ini layarnya masih bagus sih, nggak ada shadow-shadowan ataupun penyakit layar white spot kayak itu nggak ada. Terus touchscreen aman selama 3 bulan ini aman aja. Dan kalau ngomongin sinyal gimana bang? Ini pemakaian 3 bulan, emailnya apakah masih kedaftar atau udah hilang? Dan ini sekarang aku mau tes langsung. Dan dulu waktu aku review HP ini memang emailnya kedaftar ya. Cuman sekarang aku rada kurang tahu. Dan kalian bisa melihat sendiri tuh barusan aku cek emailnya setelah pemakaian 3 bulan. Ini benar-benar email dari HP ini ya. Masih kedaftar. Sebentar. Tuh. Emailnya terdaftar di database Kemenprint. Buat kalian yang mau cek HP kalian kedaftar atau tidak, cek aja di situs Kementerian Perindustrian, cek email kayak gitu. Ini emailnya aman. Jadi untuk jaringan juga sampai saat ini belum ada kendala, guys. Terus selanjutnya pada bagian speaker. Speaker yang aku rasakan HP ini juga masih oke sih, meskipun aku juga nggak begitu terkejut dengan kualitas speakernya, karena aku rasa untuk flagship lain kayak lebih bagus sih, kayak Pixel 4 di tahun yang sama ataupun Xperia 1 itu lebih bagus. Bahkan aku sempat nanya nih, ini speakernya original atau bukan sih, karena kualitasnya agak sedikit pecah waktu volumenya full. Aku sempat nanya ini jangan-jangan speakernya udah diganti, tapi kalau didengar-dengar banget sih kayak speakernya ini masih oke aja ya, kayak masih original sih. Mungkin agak sedikit penurunan kualitas karena faktor umur ataupun ya kayak gitu, dalamannya kotor atau gimana aku kurang tahu ya. Kalian bisa dengerin aja nih. Oke guys, dari segi speaker suaranya HP ini masih normal semuanya. Stereo speakernya juga nyala semuanya. Terus selanjutnya pada bagian kamera. Gimana nih untuk kameranya? Ya aku rasakan di sini sih nggak ada debu-debu ya. Jadi ini masih bagus kameranya, dan untuk fiturnya semuanya ketiga lensa bobanya nyala bener. Nggak ada minus, semua udah aku coba-coba. Bahkan ini adalah HP yang aku buat konten di channel ini. Semua video, semua shot, semua editing, semua upload dipakai dengan HP ini. Jadi kerja keras HP ini lumayan keras sih. Dan kamera depannya juga masih normal. Jadi untuk kamera ini nggak ada keluhan ya. Kameranya masih aman-aman aja. Nah, selanjutnya yang terakhir pada bagian baterainya gimana? Apakah ada penurunan kualitas? Baterainya drop atau baterai health-nya itu nurun drastis atau gimana? Nah, tadi kan aku sempat ngomong waktu pakai charger yang itu tuh sempat nurun 3% dalam seminggu. Dan aku beli ini baterainya memang agak sedikit aneh. HP second 3 tahun tapi baterainya di 100%. Mungkin udah gantian atau gimana kurang tahu. Dan sekarang baterainya di 92%. Pemakaian 3 bulan nurunnya 8%. Menurut kalian normal atau tidak? Tapi untuk pemakaian memang lumayan ekstrim ya. Dari shot video yang rutin sama editing sama kayak gitu, HP-nya juga sering banget cukup panas ini HP, karena ya buat editing, buat shot sama aku agak sedikit kadang suka rank Mobile Legend kayak gitu. Jadi untuk baterainya kayak gitu. Cuman kalau ditanya apakah baterainya masih awet atau tidak, ini masih normal dan termasuk salah satu HP flagship, mantan flagship yang aku rasakan itu baterainya awet. Oke guys, mungkin segitu aja yang dapat aku ceritain sama kalian soal kondisi iPhone 11 Pro yang aku beli dari seller PS Store selama 3 bulan pemakaian. BTW ini yang buat nge-shot Google Pixel 3a mulai panas, jadi aku nggak bisa lama-lama guys. Ya ini HP masih aman-aman aja dari segi email. Buat yang khawatir, untuk unit yang aku dapatkan emailnya kedaftar, jaringan aman, semua alt provider, baterai normal, layarnya juga bagus, body mulus, semuanya sih masih aman-aman aja lah, kecuali kayak baterainya aja yang penurunannya cukup kerasa, sama HP-nya agak cenderung panas. Terus aksesorisnya memang lebih baik diganti aja, nggak usah dipakai, karena kita beli HP jutaan tapi pakai aksesoris yang agak abal-abal itu kan sayang HP-nya, ngerusak HP-nya kayak gitu. Dan ini murni untuk unit yang aku dapatkan aja ya, bukan kayak
dibayar ataupun buat ngebagus-bagusin seller mereka, nggak tahu, karena ini kondisi second, jadi bisa jadi kita dapat bagus, bisa jadi dapat kurang bagus, itu juga wajar. Yang penting kita tahu cara ngeceknya, dan ya soal garansi agak sedikit detail waktu dapat HP-nya, kita cek bener-bener semuanya kayak gitu. Ya mungkin video sekian aja dulu guys, terlalu panjang. Buat kalian yang ada pendapat, komentar, semuanya tulis aja di kolom komentar. Video sekian dan bye.